Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkembangan kurikulum menurut para ahli, yaitu menurut Weller. Dan sesuai jenjang pendidikan yang saya telah perkembangan kurikulumnya menurut Weller adalah jenjang SMP, tentang siklus pembelajaran IPA terpadu. Namun sebelum itu, saya dari kelompok 4 dan izin menyampaikan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama adalah Idewo Ngakan Madewitnya Arta dengan NIM 20110211025, dan kedua yaitu dengan saya sendiri Lusekar Aristal Florencia dengan NIM 20110211020, dan ada I Gede Putu Krisnel Dharma Saputra dengan NIM 20110211014. Adapun poin penting yang akan saya bahas pada hasil telah kurikulum perkembangan kurikulum dari jenjang SMP. Yang pertama itu ada tujuan umum kurikulum, kemudian ada sintaks pembelajaran dari kurikulum menurut ahli yaitu Weller, kemudian yang terakhir adalah penerapan sintaks dari perkembangan kurikulum menurut Weller. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum menurut Weller ini, di mana pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran atau sering disebut dengan siklus belajar, di mana proses ini terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Weller berpendapat bahwa tujuan kurikulum dapat membantu pengembangan kurikulum dalam mendesain suatu model kurikulum melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Maksudnya di sini adalah dengan tujuan yang jelas dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan atau materi yang harus dipelajari, menentukan metode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan, menentukan alat, media, dan juga sumber pembelajaran, serta bagaimana sih cara merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Berikut ini sintaks dari pengembangan kurikulum menurut Weller, di mana terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam hal ini, tujuan umum dapat berupa tujuan yang bersifat normatif, yang mengandung tujuan filosofis atau tujuan pembelajaran yang bersifat praktis. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat spesifik dan objektif, yaitu suatu tujuan pembelajaran yang mudah diukur ketercapaiannya. Sintaks yang kedua yaitu menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam halnya langkah pertama. Yang dimaksud dari pengalaman belajar di sini adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Menentukan pengalaman belajar merupakan hal yang penting juga untuk materi-materi yang sesuai dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menentukan isi dan materi pelajaran sesuai dengan pengalaman belajarnya. Tahap ketiga dalam pengembangan kurikulum menurut Weller adalah penentuan isi serta materi pelajaran, di mana penentuan isi dan materi pelajaran ini didasarkan atas pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik ini dijadikan suatu acuan dalam penyusunan materi ajar. Tahap yang keempat yaitu mengorganisasikan atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi pelajaran. Setelah materi ajar disusun, maka dilakukan suatu penyatuan antara pengalaman belajar dengan materi ajar yang telah disusun. Hal ini bertujuan agar terjadinya hubungan atau terjadinya kesinambungan antara pengalaman belajar dengan materi ajar, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kemudian hasilnya akan diperoleh secara maksimal. Dan yang terakhir adalah tahap yang kelima, yaitu melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Di sini, setelah proses pembelajaran selesai, akan dilakukan suatu proses evaluasi. Dalam proses pengembangan kurikulum ini, tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting. Hal ini karena proses penilaian atau evaluasi dapat memberikan informasi tentang ketercapaian daripada tujuan yang telah diterapkan atau ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan evaluasi ini akan dapat diketahui apakah kurikulum yang diterapkan ini berjalan dengan baik
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, secara rinci dapat dikatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan, dan juga untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah kurikulum itu masih bisa berlaku atau harus diperbarui atau diganti. Hal itu terjadi karena evaluasi suatu kurikulum dapat memberikan dampak terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini akan masih dijalankan tetapi perlu direvisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Nah, berdasarkan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Weller atau sering disebut dengan sintaks dari Weller ini, terlihat bahwa pengembangan kurikulum itu berbentuk sebuah siklus atau lingkaran yang mana pada setiap tahapan dalam siklus tersebut membentuk suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen pengembangan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, berikut ini saya akan masuk ke penerapan sintaks model pengembangan kurikulum menurut Weller. Nah, jadi di sini saya mengambil mata pelajaran IPA terpadu karena sesuai dengan kurikulum Weller ini menerapkan sistem namanya siklus belajar. Jadi di sini saya mengambil IPA terpadu kelas 7 semester ganjil dengan materi pokok yaitu ekosistem. Sesuai dengan sintaksnya, jadi yang pertama itu menentukan tujuan umum. Nah, setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan siswa dapat yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tingkat organisasi dalam ekosistem. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dan memberi contoh tingkat organisasi ekosistem pada tingkat molekul-molekul sampai ke bioma. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan pengamatan untuk mengetahui komponen abiotik dan komponen biotik. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan pengalaman belajar. Jadi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, kemudian harus sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian ada menentukan isi materi, di mana isi materi ini ditentukan dalam teori-teori pembelajaran tersebut, di mana teori tersebut adalah satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian kita harus mencari materi terkait dengan tingkat organisasi dalam ekosistem. Selanjutnya disertai dengan contoh tingkat organisasi ekosistem pada tingkat molekul sampai bioma. Dan kemudian kita harus mencari bahan untuk dijadikan pengamatan untuk mengetahui komponen abiotik dan juga komponen biotik. Kemudian yang keempat yaitu mengorganisasikan pengalaman dan bahan ajar, di mana guru selayaknya sebagai tutor bagi peserta didik dilakukan sebuah susunan-susunan yang tepat dalam belajar. Yang pertama itu adalah pembukaan. Kegiatan pembukaan yaitu tentang pemberian apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Lalu kemudian ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini akan terdiri atas 5 fase atau 5 tahap. Untuk fase yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian fase yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kegiatan penutup yaitu tentang merangkum proses pembelajaran, kemudian memberikan tugas serta menutup pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap terakhir ini diperlukan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi apakah pembelajaran dan model yang diberikan masuk atau tidak. Karena apabila pembelajaran tidak dilakukan evaluasi, maka akan sulit untuk mengidentifikasi apakah pembelajaran yang diberikan sukses atau tidaknya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengembangan kurikulum menurut Weller dengan jenjang pendidikan SMP. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.